Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudariku yang terkasih, dimanapun kita semua berada pada saat ini. Marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk duduk diam, memberikan kesempatan kepada Tuhan, untuk memberbicara. Sehingga firman-Nya menuntun dan mengarahkan setiap langkah kaki kita. Renungan firman Tuhan pada hari ini, saya beri judul, Pakaian Pesta. Nats bacaan terambil dari kitab Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-11, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Nats di atas mengingatkan kita bahwa, dalam suatu pesta perkawinan selalu mencerminkan suasana penuh sukacita. Oleh karena itu, adalah suatu kebanggaan dan kebahagiaan, apabila kita diundang untuk hadir dalam suatu pesta perkawinan. Satu hal yang penting dan tidak boleh diabaikan, ketika seseorang datang ke pesta, yaitu mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta dalam pengertian pakaian yang baik, tidak harus yang mewah dan bagus. Pada saat seseorang datang ke pesta dengan mengenakan pakaian yang baik, maka itu merupakan tanda sikap hormat kepada tuan pesta, atau yang mengundang. Tetapi bila sebaliknya, yaitu, seseorang datang menghadiri undangan pesta dengan mengenakan pakaian yang kumuh, kotor, dan compang-camping, maka itu menunjukkan sikap tidak hormat pada tuan pesta. Berarti itu merupakan penghinaan bagi yang mengundang. Saudara dan saudariku yang terkasih, perlu kita ketahui, bahwa dalam konteks bacaan yang kita baca, mengilustrasikan kepada kita tentang seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan, kemudian raja tersebut, mengundang semua orang kaya yang ada di kota itu, termasuk orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Tetapi semua orang kaya memberi alasan, melalui hamba yang diutus tuan pesta tersebut dengan penuh permohonan maaf, karena mereka tidak dapat menghadiri undangan dari Tuan yang mengundang itu. Dapat kita membaca kebenaran itu di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Ayat 17, menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Ayat 18, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Ayat 21, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan, dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Orang-orang miskin, orang-orang cacat, dan orang-orang buta, serta orang-orang lumpuh, adalah orang-orang yang tidak layak untuk menghadiri pesta itu, karena mereka bukan orang yang termasuk dalam daftar undangan pesta perkawinan sang tuan pesta tersebut. Tetapi karena orang-orang yang telah diprioritaskan dalam menghadiri pesta tersebut, menolak hadiri undangan tuan pesta. Sehingga tuan pesta itu, bermurah hati kepada orang lumpuh, orang buta, dan orang-orang miskin. Orang-orang yang tidak layak itu, kini oleh kemurahan hati sang tuan pesta, mereka diundang turut serta memeriahkan pesta tersebut. Namun ada di antara mereka, ada yang tidak mengenakan pakaian pesta. Tidak mengenakan pakaian pesta, itu artinya tidak menghargai tuan pesta yang telah mengundang. Hal ini membuat raja marah dan menghukum mereka yang tidak mengenakan pakaian pesta. Saudara dan saudariku yang terkasih. Bukankah, setiap kita adalah orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang-orang lumpuh itu? Artinya kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk datang ke pesta perkawinan itu, tetapi karena kemurahan Bapa Sorgawi, melalui Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil mendapat anugerah untuk datang menghadiri pesta kerajaan Bapa Sorgawi. Dan kita harus hadir dengan mengenakan pakaian pesta, sebagai tanda penghormatan kita, atas undangan Bapa Sorgawi. Pakaian pesta dalam pengertian rohani, berbicara tentang mengenakan manusia baru. Dapat kita membaca dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 22 sampai ayat 24, demikian bunyi firman Tuhan, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah,
di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Dan dapat kita membaca juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 10, yang berkata, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jadi, melalui kebenaran renungan firman Tuhan di atas, kita kembali diingatkan tentang betapa Bapa Sorgawi mengasihi kita, sehingga Ia mengorbankan anak tunggalnya bagi kita, agar kita layak menghadiri pesta yang penuh sukacita dan kebahagiaan di sorga bersama dengan para salehnya. Jadi tetaplah kenakan pakaian pesta, yaitu kehidupan yang kudus, benar, tak bercacat dan yang berkenan bagi Bapa di sorga. Demikian renungan firman Tuhan yang dapat kita renungkan bersama pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, mengerti, serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.